Semoga kita akhirnya memiliki sikap yang terang dan benar, sehingga dengan demikian kita memang bisa memancarkan keutamaan atau kebaikan, bukan seperti gaya orang Farisi yang kelihatannya saja baik tetapi sebenarnya dalam dirinya itu kosong atau keropos. Seorang Kristiani sejati diharapkan justru di dalamnya itu berisi, walaupun tidak kelihatan dari luar, tetapi dari dalam itu ada daya hidup seperti biji, atau daya terang seperti cahaya atau lilin, lampu, dan lain sebagainya, atau juga daya untuk menyejukkan dan mengenakkan seperti garam dan lain sebagainya. Semoga dengan semangat itu akhirnya kita sungguh-sungguh bisa tekun dan setia untuk mendidik, melatih diri kita, bukan hanya untuk tampil baik di depan orang, tetapi untuk melatih dan mendidik diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh memang saleh, orang yang baik, orang yang benar. Dan baru dari situ kemudian kita tidaklah salah kalau orang kemudian akhirnya menangkap keutamaan atau kebaikan itu dari dalam diri kita, sehingga terangmu memancar di hadapan semua orang. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepadanya dengan hormat dan khidmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menasihatkan kepada para muridnya, waspadalah terhadap ragi Farisi dan Herodes. Dengan peringatan ini kita diajak untuk bersama-sama sebenarnya membangun sikap kewaspadaan terhadap gaya hidup, terutama orang Farisi, yakni orang yang ingin tampil atau kelihatan baik, saleh di mata orang lain, tetapi sebenarnya kebaikan atau kesalehan mereka itu tidak mengalir atau memancar dari dalam. Dengan kata lain, mereka itu sebenarnya tahu apa yang baik dan benar, tetapi mereka tidak menghayatinya di dalam kehidupannya. Mereka hanya berjuang untuk tampil kelihatan seperti itu, seperti saleh, baik, tetapi mereka sendiri sebenarnya tidak dari dalam dirinya sungguh orang yang saleh dan takut akan Allah. Dan gaya hidup seperti ini oleh Tuhan sendiri dinilai sebagai hal yang tidak tepat atau tidak baik di mata Allah. Apa yang baik? Yang baik seharusnya memang seperti sikap seorang Kristiani. Ia bersinar karena memang ada potensi dari dalam, yakni cahaya dari dalam. Ia juga bisa dirasakan kebaikan itu oleh orang lain karena memang ia seperti garam. Atau juga ia memang walaupun tidak kelihatan hebat, tetapi sebenarnya ada potensi yang kuat tumbuh dari dalam seperti biji sesawi dan lain sebagainya. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan semoga kita memiliki sikap positif dan kerendahan hati untuk berjuang menghidupi firman atau ajaran Tuhan yang kita terima. Kita awali perayaan ini dengan hening sejenak, dan dengan rendah hati kita mohon rahmat dan pengampunan Tuhan atas segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, supaya kita layak ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, dari kemarin kita mendengarkan dalam Injil bahwa untuk mengerti dan percaya kepada Yesus itu memang tidak mudah, atau mungkin lebih tepat lagi kita katakan betapa sulitnya orang untuk sungguh percaya kepada Yesus seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Orang lebih mudah berpikir atau mempercayai pikirannya sendiri daripada mengubah atau mengoreksi pikiran-pikirannya sendiri dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka perjuangan seperti itu seharusnya dilakukan dengan tekun dan setia, seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus di dalam suratnya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama kemarin dan hari ini. Dan bahkan bukan hanya soal percaya kepada Yesus, tetapi juga dalam menyikapi hal-hal yang kita alami setiap hari pun kita juga seringkali punya pandangan yang salah terhadap Allah. Contohnya, Yakobus dalam suratnya yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita itu maunya berpikir seolah-olah
saleh, tetapi sebenarnya kita sedang, kalau boleh saya katakan, menyingkirkan atau melabeli Allah dengan cara yang salah. Contohnya adalah orang yang sedang menerima pencobaan, kemudian dia menderita, kemudian orang mengatakan bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Enggak apa-apa, tekun atau setia sabar saja karena pencobaan ini datang dari Allah. Yakobus mau mengingatkan bahwa tidak, Allah kita itu adalah Allah yang maha baik, maka ia pasti tidak akan mencobai, ia tidak pernah berubah. Lalu dari mana datangnya pencobaan? Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu datang dari si jahat. Maka kalau orang ingin tetap menjadi milik Allah, maka orang itu harus justru berjuang, tekun, supaya akhirnya ia bisa memenangkan dari pencobaan itu. Bukannya ia akhirnya hanyut, tenggelam oleh pencobaan, kalah oleh pencobaan. Kalau pencobaan itu datang dari Allah, seandainya kita kalah dan hanyut, itu kan nggak salah. Karena apa? Karena kita sebenarnya memang melakukan apa yang dikirimkan oleh Allah. Yakobus mengingatkan bahwa bukan begitu. Pencobaan itu datang dari si jahat yang mengganggu pikiran kita, maka kemudian kita mempunyai keinginan-keinginan yang tidak teratur. Kemudian Yakobus mengungkapkan dengan amat bagus tadi, yang gampang dimengerti atau dipahami oleh kita manusia, bahwa kalau boleh kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, pencobaan itu atau keinginan manusia itu dikatakan bahwa keinginan itu adalah benih dari semua kesalahan atau dosa yang kita miliki. Dikatakan bahwa keinginan itu kalau kemudian sudah dibuai, Yakobus mengatakan itu akan melahirkan dosa. Dan kalau nanti dosa itu sudah matang, sudah kuat dewasa, maka kemudian dosa itu akan melahirkan maut. Gambaran yang amat sederhana yang bisa kita lihat. Maka maut itu lahir dari atau datang dari dosa, dan dosa itu lahir dari keinginan-keinginan kita yang tidak teratur. Oleh karena itu kita diajak untuk bersama-sama mencoba untuk memperbaiki atau mengoreksi cara atau pola hidup kita yang salah. Paham yang salah tentang Allah, paham yang salah juga tentang apa yang kita alami, juga paham atau pandangan yang salah tentang diri kita manusia. Manusia adalah citra Allah yang amat dikasihi oleh Allah. Maka Yakobus kurang lebih merumuskan bahwa dengan itu sebenarnya membuat si jahat itu cemburu, karena ada makhluk yang memiliki citra atau gambar Allah sendiri yang sebenarnya amat ia kalau boleh kita katakan kagumi. Oleh karena itu kecemburuan seperti itulah yang kemudian mencoba untuk ditanamkan di dalam pikiran-pikiran kita, sehingga kita akhirnya bisa jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan tadi. Saudara sekalian, marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kita akhirnya memiliki sikap yang terang dan benar, sehingga dengan demikian kita memang bisa memancarkan keutamaan atau kebaikan, bukan seperti gaya orang Farisi yang kelihatannya saja baik, tetapi sebenarnya dalam dirinya itu kosong atau keropos. Seorang Kristiani sejati diharapkan justru di dalamnya itu berisi, walaupun tidak kelihatan dari luar, tetapi dari dalam itu ada daya hidup seperti biji, atau daya terang seperti cahaya atau lilin, lampu, dan lain sebagainya, atau juga daya untuk menyejukkan dan mengenakkan seperti garam dan lain sebagainya. Semoga dengan semangat itu akhirnya kita sungguh-sungguh bisa tekun dan setia untuk mendidik, melatih diri kita, bukan hanya untuk tampil baik di depan orang, tetapi untuk melatih dan mendidik diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh memang saleh, orang yang baik, orang yang benar, dan baru dari situ kemudian kita tidaklah salah kalau orang kemudian akhirnya menangkap keutamaan atau kebaikan itu dari dalam diri kita, sehingga terangmu memancar di hadapan semua orang. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.